Wiwit Barbershop. Kembali dengan saya dengan Rizal K. Di sini kita bagaimana cara menggunakan mesin ya. Sekarang di sini biasanya kita memakai mesin yaitu mereknya Walls ya, Walls. Karena kekuatan dan kecanggihannya itu udah terjamin dan ketahanannya juga agak lama ya. Dan sini wall ini agak tahan panas. Jadi kita gunakan wall sebagai yang udah punya nama di dunia. Di sini cara menggunakan mesin, terutama itu kita cek dulu kondisi mesin sini harus keadaan tajam agar tidak dalam melakukan pemotongan tidak tersangkut-sangkut. Apabila tersangkut-sangkut itu pelanggan merasa kesakitan. Oke, di sini ada setelan, ini namanya clipper. Ini dia punya tracknya. Di sini bisa ke atas, yaitu ke tengah dan ke bawah. Ya. Dalam melakukan pemotongan itu tergantung dari pelanggan. Biasanya para pelanggan itu meminta request ya, atau kita sendiri yang model suatu model. Di sini kita menggunakan clipper, biasanya itu nomor 1. Itu dengan posisi biasanya model rambut itu agak tipis ya, agak tipis. Di sini melakukan pemasangannya biasanya seperti ini aja, seperti kita memakai alas sepatu ya. Kita pakai sini dalam keadaan kencang ya. Apabila dalam keadaan dia agak longgar, di sini kita bisa melakukan penekanan di bagian bawah dengan menggunakan jari telunjuk. Itu dalam di sini dalam posisi seperti ini, itu posisinya di atas, dia dalam keadaan rambut itu masih pendek atau halus ya. Ibaratnya seperti rambut yang baru tumbuh ya. Untuk setelan yang tengah kita bisa lakukan agak panjang, dan yang ke bawah dia agak memanjang, lebih panjang daripada yang di tengah sama yang di atas. Untuk melakukan posisi rambut yang agak tebal, itu bisa lakukan dengan clipper nomor 2 ya, alas nomor 2. Sama melakukan pemasangan juga sama seperti yang sebelumnya, nomor 1. Posisinya juga dalam keadaan ketat. Kalau dalam keadaan longgar, kita bisa lakukan penekanan di bagian bawah dengan menggunakan jari telunjuk. Cara pemegangannya itu dalam keadaan rambut samping ya, seperti ini, seperti biasa ya. Misalnya dalam keadaan rambut di atas, apabila mereka minta dipotong pendek, pemegangannya bisa seperti ini, pemegangannya. Kalau kita makan seperti ini, itu kelihatannya agak kaku ya, misalnya agak susah, sulit. Jadi kita ganti dengan posisi tangan sebelah sini. Seandainya dengan posisi rambut kepala sebelah sini, kita bisa kan lakukan tangan sebelah kanan seperti ini. Ya, jadi tergantung dari posisi kepala, kita bisa menggunakan tangan sebelah kiri maupun sebelah kanan untuk bagian kepala atas. Untuk bagian kepala bawah belakang sama dengan model di samping. Kita tinggal modelnya mengayunkan seperti ini, mengayunkan. Jika kita pengen kelihatan rambutnya pendek, kita bisa lakukan yang seperti ini. Tapi biasanya kita ayun, itu mulai ke belakang, atau bisa dengan bantuan sisir. Untuk sisir sendiri biasanya kita tergantung pribadi ya. Kita bisa menggunakan bagian atas atau bagian yang agak rapat. Itu sesuai dengan kenyamanan kita aja sebagai stylist. Bisa seperti ini, kita tarik, bisa juga. Oke guys, ini adalah beberapa tips yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Sebagai Anda yang ingin pemula atau sebagai ingin sekali menjadi stylist, bisa lakukan ini di rumah ataupun kepada teman-teman sendiri. Apabila Anda ingin mencari mesin biasanya merek Wall ya, itu bisa Anda dapat sendiri di online shop atau di toko-toko terdekat yang bisa Anda dapati. Harganya terjangkau ya. Jika kita beli satu komplit, satu set, itu bisa dihargakan 1 juta, rata-rata 1 juta lebih, bisa 1.200.000.
Ada juga yang modelnya wireless tanpa kabel, dia model cas bisa juga. Dan ada juga di harga di bawah 1 juta, itu standarnya misalnya 800.000. Ya, mudah-mudahan dengan minat dan para peminat stylist yang pengen jadi stylist, ya berusaha, semoga hasilnya bisa memuaskan. Kalau mesin saya ini biasanya saya tidak menggunakan wireless, saya menggunakan kabel listrik ya. Karena kalau wireless biasanya dalam keadaan sering mati lampu itu bisa juga digunakan. Tapi biasanya kita siapin mesin ya, mesin genset biasanya tergantung dari para pemotong atau stylist. Ya, itu aja tips-tips dari saya dan informasinya nanti bisa kita teruskan. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa follow, like, share, and comment, and subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di Yuin Barbershop. Bye.